Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih di malam hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami firman-Mu dan kami Engkau mampukan memberlakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 yang demikian. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirnya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada ini tentang pertemuan-pertemuan dalam jemaat. Kita semua tahu bahwa pertemuan-pertemuan dalam jemaat itu adalah intinya untuk menyukakan hati Tuhan. Jadi bagaimana kita bertemu atau berkumpul dalam jemaat, dalam ibadah-ibadah, kalau kita sekarang ini, bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan. Ya, karena ibadah ditujukan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menyukakan Dia, bukan untuk kita. Semakin ibadah kita menyukakan Allah, semakin ibadah itu akan berdampak positif pada pendewasaan dan kesukaan hidup kita semua. Nah, yang terjadi di dalam jemaat di Korintus saat itu adalah bagaimana Paulus menyoroti suasana ibadah, pertemuan-pertemuan itu. Paulus melihat masing-masing sudah menonjolkan dirinya, masing-masing ingin terlihat. Ya. Di situ bagaimana tiap-tiap orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki karunia harus secara teratur dan tertib menyampaikannya.
Bukan masing-masing untuk menonjolkan dirinya. Yang bisa berkarunia berbahasa roh, biarlah masing-masing juga ada yang bisa menafsirkan tentang bahasa roh itu. Tapi kalau tidak ada yang menafsirkannya, biarlah dia berbicara sendiri dalam hatinya untuk dirinya dan kepada Allah. Demikian juga untuk yang berkarunia-karunia yang lain. Hingga semua dapat tertib. Tapi kenyataannya di sana tidak. Hingga ibadah itu menjadi kacau, Paulus melihatnya. Intinya bukan untuk menyukakan hati Tuhan, tapi untuk menonjolkan dirinya sendiri. Atau bahkan untuk meremehkan orang lain karena dia mampu, karena dia bisa. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Paulus. Itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat sekarang kita juga, kecenderungan seperti itu sudah mulai nampak. Mari, kita yang bisa menyadari, kita yang bisa mengerti bahwa ibadah kita itu adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Bukan untuk menyukakan diri kita, bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau ibadah kita menyukakan hati Tuhan, maka yakin dan percaya kita semua akan terbangun dengan adanya ibadah-ibadah itu. Bukan berarti, terutama GPIB, menolak tentang bahasa roh. Tidak. Kalau memang ada yang mau berbahasa roh, silakan, tapi harus ada yang bisa mengartikannya. Kalau yang mau berkarunia, silakan berkarunia. Ya. Tapi harus tertib semuanya. Kalau GPIB sudah ada runutan tata cara ibadahnya. Bagaimana ibadah itu dibuka dengan votum dan salam. Bagaimana di situ ada pengakuan dosa, ada amanat hidup baru. Terus runut sampai terakhir adalah berkat. Hingga semuanya tertib. Itulah yang kita GPIB. Saya tidak bicara tentang denominasi lain. Saya bicara tentang GPIB. Karena itu saudara-saudara, mari dalam pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan, biarlah pertemuan itu menyukakan hati Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Kalau kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita, maka pasti imbasnya akan pada kita. Biarlah Roh Kudus tetap memelihara kita hingga kita tetap dimampukan dalam pertemuan-pertemuan kita untuk memuliakan nama Allah. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap mengingatkan kami dalam kami melakukan pertemuan-pertemuan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan adalah untuk menyukakan hati-Mu saja Tuhan, bukan untuk kami. Karena itu Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami, hingga kami dapat melakukan ibadah-ibadah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Hingga kami dapat tertib beribadah, hingga kami dapat melakukan semuanya ibadah-ibadah itu yang untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keberadaan kami saat ini, hingga kami beribadah melalui acara daring ini Tuhan. Bapa di sorga, kondisi saat ini Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami. Engkau tetap mendisiplinkan kami Tuhan, agar kami dapat menjaga jarak, untuk tetap dapat tinggal di rumah Tuhan. Bapa di sorga,
Engkau jagakan kami dari mara bahaya, sakit penyakit yang sekarang sedang melanda. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka agar mereka dapat sembuh kembali, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan tenaga-tenaga lainnya yang saat ini memerangi COVID-19 saat ini. Tuhan, berikan kekuatan pada mereka. Berikan mereka kemampuan untuk dapat mengatasi, untuk dapat melakukan semuanya ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat pengertian kepada mereka Tuhan, hingga mereka Engkau mampukan untuk dapat melalui tes-tes yang dilaksanakannya Tuhan, hingga pada akhirnya Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan sekolah mereka Tuhan, pendidikan mereka yang lebih tinggi, Tuhan Engkau berkati mereka dalam melaksanakan pendidikan mereka. Bapa di sorga, inilah seru doa kami. Dengar Tuhan, doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga.
Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah